Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita bersyukur kita boleh masih diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, untuk boleh bersekutu dengan Tuhan, bertemu dengan saudara seiman. Ya, kita patut bersyukur. Ya, semuanya karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Tangannya tak akan pernah lepas dalam kehidupan kita. Ya, malam hari ini kita boleh merasakan kasih Tuhan di dalam peribadatan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita segera membaca firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Sekali lagi, 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Saya akan bacakan kepada kita semua, dan Bapak Ibu Saudara terkasih, silakan menyimak dengan baik. Judul perikop: peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kita diingatkan firman Tuhan di dalam Petrus ini, melalui Petrus. Ya, kita akan membahas ya di dalam satu perikop ini, ya, menjelaskan, mengingatkan dan menasihatkan kepada kita bagaimana menjadi seorang hamba yang taat dan menjadi teladan. Ya, bagaimana yang dikatakan sebagai hamba itu, terlebih-lebih kita sebagai hamba Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman yang kita baca malam hari ini merupakan surat Petrus yang disampaikan kepada para pendatang, ya, yang disampaikan kepada para pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Binitia, dan di mana mereka-mereka ini adalah pendatang, jadi bukan asli di tempat itu. Ya, mereka adalah para pendatang. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat itu yang berkuasa pada saat itu adalah Kaisar Nero. Kaisar Nero adalah seorang kaisar yang sangat kejam, ya, bisa dikatakan seperti itu. Seorang kaisar yang sangat kejam, yang dimana ia membenci orang-orang Kristen. Ya, ia menganiaya, ia mengejar, bahkan sampai membunuh orang-orang Kristen. Karena pada saat itu orang Kristen, ya, yang mengikut Kristus itu dianggap sebagai penyesat atau penjahat. Ya, karena juga ajaran tentang Kristus ini adalah ajaran yang baru pada saat itu.
Jadi kalau bisa dikatakan dalam sebuah agama, ya agama baru itu, ajaran baru. Jadi makanya mereka banyak yang belum menerima. Nah, banyak yang belum menerima, bahkan membenci para pengikut Kristus ini. Makanya Kaisar Nero sangat membenci dan membunuh, menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu. Ya. Dan di surat kali ini ditujukan kepada para pendatang, yang dimana mereka datang ke kota itu, yang dimana Petrus menasihatkan, menegaskan hal ini supaya menguatkan iman mereka, yang dimana menguatkan iman mereka yang sedang di dalam penganiayaan dan penderitaan, ya, untuk menguatkan mereka supaya mereka tetap teguh, supaya jangan menyangkal Tuhan, supaya jangan menyangkal Yesus. Nah, dalam perikop yang kita baca ini, Petrus menasihatkan, ya, dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya. Jadi Petrus mengingatkan mereka, tentu pada saat itu yang bagaimana yang dinamakan pendatang itu, bagaimana yang dinamakan pendatang itu artinya bukan penduduk asli situ. Jadi mereka dianggap asing. Ya, mereka sudah pendatang, pengikut Kristus pula. Jadi sudah double. Mereka pendatang, pengikut Kristus pula. Nah, jadi tentu di mana mereka berada, tentu mereka harus taat akan peraturan yang ada di situ. Ya, taat akan peraturan yang ada di situ. Hanya pepatah mengatakan di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Ya, jadi Petrus mengingatkan bagaimana sebagai hamba Tuhan, mengingatkan mereka supaya taatlah kepada pemerintah yang ada di situ. Jangan melawan jiwa. Ya, sebagai hamba Allah, tugas kita bukan melawan jiwa lagi. Ya, bukan berjuang melawan jiwa, tetapi bagaimana kita berusaha menjadi hamba Allah yang baik, tetap di dalam kehidupan yang telah ditetapkan Tuhan kepada kita. Ayat 12 mengatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Nah, jadi Petrus mengatakan, kamu hiduplah sebagai, bisa dikatakan hiduplah sebagai terang, hiduplah sebagai orang yang memiliki teladan Kristus. Jadilah terang di tengah-tengah bangsa itu. Ya, jadilah teladan bagi mereka semua. Karena pada saat itu mereka difitnah. Banyak orang yang tidak suka dengan mereka. Banyak orang yang tidak senang dengan mereka. Makanya mereka difitnah. Mereka difitnah. Mereka itu adalah penjahat. Mereka itu adalah penyesat. Para pengikut Kristus itu dicap sebagai penjahat dan penyesat. Ya. Mereka dicap sebagai penyesat. Apalagi pada saat itu ajaran tentang Kristus itu masih sangat baru, dan mereka juga adalah jemaat-jemaat baru. Nah, Petrus menyampaikan bahwa jangan melawan jiwa, jangan melawan mereka, tetapi tunjukkanlah cara hidup yang baik. Tunjukkanlah cara hidup berdasarkan imanmu kepada Kristus. Ya. Jangan sampai ketika mereka memfitnah engkau, ya, engkau membungkam mereka melalui perbuatan-perbuatanmu.
Artinya bahwa mereka bisa saja melawan. Ya, ketika mereka difitnah, ketika mereka dicap sebagai penjahat dan penyesat, ya sebagai jiwa kemanusiaan bisa saja mereka melawan. Ya, bisa saja mereka memberontak atau bahkan saling membunuh. Sebagai jiwa kemanusiaan bisa saja terjadi seperti itu. Makanya Petrus mengatakan, ya, jangan berjuang melawan jiwa, bukan melawan orang-orang ini lagi. Tetapi artinya kuasai dirimu, tunjukkan cara hidup yang baik kepada mereka. Jangan ketika mereka memfitnah engkau sebagai penjahat, ya jangan engkau jadi benar-benar jahat, tetapi bungkam mereka dengan cara hidup yang baik. Artinya tidak usah melawan fitnah-fitnah seperti itu. Lebih baik kita memperbaiki diri untuk hidup lebih baik, ya, untuk kita tunjukkan kepada mereka. Nah, inilah yang Petrus mau sampaikan, yang Petrus tegaskan kepada mereka. Tidak usah melawan, ya, tidak usah melawan. Biarkan saja mereka mengatakan kita adalah penjahat, ya, biarkan saja mereka mengatakan bahwa kita ini adalah penyesat. Baik atau buruknya seseorang bukan dilihat dari betapa seringnya baca firman Tuhan, apalagi para ahli Taurat pada saat itu sudah jago banget soal Taurat, ya. Bukan hanya berbicara tentang berapa persembahanmu, ya, seberapa sering engkau beribadah, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari tunjukkanlah kepada mereka bahwa kita ini adalah benar-benar pengikut Kristus. Ya. Lalu di ayat 13 mengatakan, tunduklah karena Allah kepada sebuah lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Nah, selain menjadi hidup yang baik, Petrus juga mengingatkan bahwa ini negeri orang. Di mana engkau berada, maka ikutilah aturan yang ada di sana. Ya. Ini negeri orang, engkau di sini adalah pendatang. Maka ikutilah aturan, taatlah aturan yang ada di situ. Karena pemerintah manusia itu adalah berasal dari Tuhan. Ya. Pemerintah yang pada saat itu adalah pemerintah yang dipakai Tuhan untuk menghukum orang-orang yang jahat, untuk menghakimi mereka sebagai pemimpin di bangsa itu. Ya. Jadi bagaimana dengan kita? Ya. Kita sebagai orang Kristen, ya, marilah kita menunjukkan sikap kita, iman kita. Ya. Tidak perlu berkoar-koar untuk menyampaikan firman, tetapi hidup kita tidak benar. Ya, tidak perlu kita berkoar-koar menyampaikan firman Tuhan, Injil, dan lain sebagainya, tapi hidup kita tidak benar. Ya. Karena ketika kita menghidupi iman itu, ketika kita menghidupi Kristus di dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita berbuat baik. Seharusnya kita memiliki pribadi yang seperti Kristus. Ya. Dan pribadi yang seperti itu adalah taat. Ya, di mana kita berada di Indonesia? Peraturan apa yang ada di Indonesia kita harus taat. Ya, jangan kita melawan mereka ketika ada orang yang memfitnah kita. Kan sering terjadi, apalagi kita sebagai minoritas.
kita seringkali difitnah. Wah, mereka itu penjahat dan membawa-bawa agama. Mereka sampai menyerang agama. Tuhan mereka kok manusia. Manusia kok dijadikan sebagai Tuhan. Tuhan kok disalib. Ya. Banyak sekarang kejadian orang beribadah di rumah saja. Ya, warga pada datang. Warga pada demo, mengubarkan, mengatakan bahwa mereka itu sesat, mereka itu penjahat. Apa yang dikatakan? Ya, tidak usah melawan. Cukup kita menjadi warga negara yang taat, warga negara yang baik. Kita tunjukkan kepada mereka. Ya, kita tunjukkan kepada mereka. Justru mari kita melalui kehidupan kita menjadi teladan yang baik di tengah-tengah mereka. Sehingga pun ketika mereka melihat kita, ya, mereka bisa melihat ada pribadi Kristus dalam kehidupan kita. Ya. Satu kalimat yang saya ingat, saya lupa dengar di mana, tapi saya ingat bahwa khotbah yang sejati adalah kehidupan kita sendiri. Bukan khotbah di atas mimbar ini, tetapi khotbah yang sejati adalah kehidupan kita sendiri. Apa yang kita khotbahkan, itu yang kita jalani, itulah khotbah yang sejati. Itulah khotbah yang sebenarnya. Ketika kita hidup sesuai Injil, ya, menurut Injil yang kita sampaikan, maka itulah Injil yang sebenarnya. Itulah Injil yang sejati. Itulah ibadah kita yang sejati dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Inilah yang Petrus mau tegaskan kepada kita semua. Ya. Tidak usah melawan mereka. Ya. Tidak usah menjadi jahat. Terkadang kan dalam sifat kemanusiaan kita, ketika kita difitnah, kita dicap orang jahat, ya mungkin kita akan melawan. Nafsu kemanusiaan kita akan meronta-ronta, ingin melawan, ingin mengatakan balik, mengatai balik mereka, menghina balik, atau mungkin bahkan ya membuat kekerasan kepada mereka. Ya mungkin dalam sifat kemanusiaan kita bisa melakukan itu, mungkin saja. Tetapi malam hari ini kita diingatkan bahwa tidak usah melawan, tapi jadilah teladan yang baik. Justru itulah ujian kita yang sebenarnya. Pada saat itu sebenarnya kita diuji. Nah, kita diuji. Artinya kita difitnah. Apakah kita mampu untuk bersabar? Nah, kalau kita terpancing dan terjatuh, ya kita terpancing emosional dan kita marah, kita menghina, kita memaki mereka balik, dan justru itulah kekalahan kita. Justru disitulah sebenarnya kekalahan kita. Tetapi apa yang dikatakan? Ya, di ayat 16 mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Ya. Hiduplah sebagai orang yang sudah merdeka. Ya. Artinya kita ini sudah merdeka, sudah dimerdekakan. Ya. Biarkan mereka berkuat-kuat. Kita ini sudah dimerdekakan. Dan bagaimana hidup kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan? Ya. Tidak perlu menjadi seperti mereka, ya, yang menggunakan kemerdekaan mereka, kekuasaan mereka, kekuatan mereka untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Ya mungkin ada orang yang
yang menggunakan, yang bertopengkan agama, yang menyerang orang dengan bertopengkan agama, beralaskan agama, biarkan saja. Kualitas imannya terlihat dari kehidupannya, bukan dari apa yang ia percayai. Karena banyak orang yang percaya tetapi belum tentu beriman. Tapi pada malam hari ini kita diingatkan ya oleh firman Tuhan di dalam Petrus ini, bahwa hiduplah sebagai teladan yang baik, taatilah aturan yang ada. Ya, jangan justru kehidupan kita sering melanggar aturan, ya. Justru kita menjadi pribadi yang buruk, teladan yang buruk, contoh yang buruk. Justru sebaliknya, mari kita menjadi pribadi sebagaimana iman kita yang kita percayai dan kita yakini. Iman kita adalah Kristus. Iman kita adalah Yesus Kristus. Ya, marilah kita menghidupi iman kita itu, menghidupi iman dengan cara dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tidak perlu, sekali lagi tidak perlu, nggak harus berkor-kor untuk mengatakan kepada mereka percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Untuk apa? Mereka pasti menolak. Tetapi justru melalui kehidupan kita menjadi teladan yang baik. Ya. Dan di ayat 12 mengatakan mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawan mereka. Jadi kita bisa menyampaikan Injil melalui kehidupan kita sehari-hari. Artinya ketika mereka melihat kita, ya bisa saja melalui kita Tuhan memakai kita untuk melawan mereka, untuk menyadarkan mereka, ya, untuk menyadarkan mereka bagaimana hidup yang baik. Dan bisa saja mereka akan berpindah dari keyakinan mereka kepada Kristus. Ya. Terkadang orang bertobat itu bukan karena khotbah. Terkadang orang berpindah keyakinan bukan karena khotbah, tetapi karena melihat orang-orang yang ia lihat, orang baik yang ia lihat. Ya, bisa saja seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, baiklah kita menjadi orang yang taat, orang yang menjadi teladan, ya, terlebih-lebih bagi bangsa, terlebih-lebih dimanapun kita berada, bukan hanya di gereja tetapi dimanapun kita berada, dalam pekerjaan, ya. Mari kita tunjukkan pribadi yang seperti Kristus. Mari kita tunjukkan gambaran Kristus itu di dalam kehidupan kita, supaya orang melihat dan Tuhan bisa memakai kita untuk membuat mereka bertobat. Kiranya firman Tuhan memberkati kita, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan terus menjawab kita dan memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.